Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengenalan SQL dengan menggunakan SQLite 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data yang bersumber dari Kaggle. Berikut merupakan datanya. Data 2016 US Election yang memiliki 3 tabel di database tersebut dengan extensionnya SQLite. Kemudian data Brazil Oil and Gas Production. Di sini hanya memiliki satu tabel. Nah, kenapa saya menggunakan 2 tabel? Nanti di fungsi is null karena di data US election ini tidak ada missing value, sehingga untuk menjadi contoh saya akan menggunakan data Brazil Oil and Gas Production. Berikutnya, sebelum kita memasukkan database kita akan membuka SQLite 3 kita dulu. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan DB Browser untuk SQLite atau kita bisa menggunakan Windows Common Processor. Dengan cara membukanya itu klik tombol Windows pada keyboard dan juga huruf R. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa langsung ketikkan CMD, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk memasukkan atau membuka SQLite kita bisa ketikkan CD, kemudian Enter. Kemudian kita tuliskan CD SQLite. Nah, karena ini sudah working directory-nya sudah berubah ke local disk C, sehingga kita bisa menuliskan folder di mana kita menyimpan SQLite kita. Kemudian klik Enter. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan database kita nih di sini. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Saya copy aja ya, biar lebih cepat. Nah, seperti ini nama database kita disimpan. Saya beri nama US Election.SQLite. Kemudian langsung Enter saja. Nah, untuk DB Browser, teman-teman bisa masukinnya dengan klik Open Database. Kemudian buka di mana kita menyimpan database kita. Nah, di sini nama saya menyimpan, kita akan memilih US Election. Langsung Open. Nah, langsung keluar data ini. Ini ada 3 tabel. Seperti ini untuk tampilan di DB Browser for SQLite. Nah, ini tampilan untuk Windows Common Processor-nya di SQLite. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan tabel apa saja yang ada di dalam SQLite database SQLite kita dengan cara select name from SQLite schema atau skema. Nah, kemudian type-nya itu tabel yang diurutkan berdasarkan nama dari nama terendah. Nah, langsung keluar hasilnya seperti ini. Jadi, ini tabel-tabel yang ada di database kita, Country Fact Dictionary, dan Primary Result. Hasilnya sama ketika kita menggunakan DB Browser. Nah, untuk DB Browser kita klik run-nya di sini. Nah, sama hasilnya. Begitu. Selanjutnya, kita akan mengeluarkan nama kolom apa aja yang ada dari suatu tabel dengan menggunakan perintah pragma table. Nah, kita bisa tuliskan aja di Windows kita, di SQLite 3 kita, kemudian kita tekan Enter. Nah, langsung muncul. Ternyata kolom yang ada di dalam Country Fact itu ada sebanyak 53 kolom, teman-teman. Nah, sedangkan di DB Browser kita bisa juga melakukan hal yang sama, nanti akan mengeluarkan seperti ini. Berikutnya, kita akan menampilkan beberapa kolom dari suatu tabel dengan menggunakan fungsi select, kemudian kita pilih nama kolom dari suatu tabel tersebut. Nah, di sini kita bisa kopikan saja sintaksnya.
dan kita paste di SQLite kita. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama di DB Browser dan tentunya akan menghasilkan output yang sama. Karena datanya cukup panjang, jadi agak lama di Windows. Nah, di sini bisa langsung keluar sebanyak 24.611 baris. Untuk berikutnya, kita akan memilih seluruh kolom yang ada di primary result. Kalau tadi kita hanya memilih state dan county, sekarang kita akan memilih keseluruhan kolom yang ada di tabel primary result. Dengan sintaknya seperti ini. Jadi select bintang from primary result. Kita copy saja. Kemudian kita enter. Wah, hasilnya memang sangat banyak sekali. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama di DB Browser. Nah, kita run. Nah, hasilnya pun akan sama. Jadi sebanyak 24.611. Nah, kita sebenarnya juga bisa membatasi dengan menggunakan perintah limit. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Baiklah, sembari menunggu, berikutnya kita akan menggunakan perintah order by. Nah, perintah ini digunakan untuk mengurutkan kolom county, candidate, dan votes berdasarkan kolom votes. Baiklah, kita akan coba saja langsung masukkan ke dalam SQLite-nya. Nah, ini juga banyak sekali karena kita tidak membatasi. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita run saja. Nah, jadi semua diurutkan dari urutan terendah seperti ini sampai tertinggi. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba mengurutkan nilai votes atau kolom votes ini ascending atau dari terendah, sedangkan county dari descending atau tertinggi. Nah, berikut merupakan sintaksnya, kita bisa copy saja. Kita juga akan melakukan hal yang sama di DB Browser. Nah, ini outputnya. Jadi, untuk votes itu dari terendah nilainya 0, dan county itu dari tertinggi atau abjad tertinggi itu Z. Nah, berikutnya kita akan menggunakan perintah distinct. Nah, distinct ini digunakan untuk melihat baris-baris yang unik pada data atau tabel. Nah, perintah ini akan digunakan untuk mengetahui county atau daerah mana saja yang ada dalam primary result. Nah, hasil yang ditampilkan akan ditampilkan dengan urutan ascending dengan menggunakan perintah order by. Nah, berikut merupakan sintaksnya. Kita akan langsung masukkan ke SQLite kita. Dan DB Browser akan memberikan hasil yang sama. Nah, ini daerah-daerah yang ada di primary result. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah where untuk melakukan filtering baris dengan beberapa kondisi atau pernyataan logika. Nah, perintah where akan diterapkan pada tabel primary result untuk mengetahui county atau daerah dan kandidat yang memiliki votes lebih dari 100 di state atau negara Alabama. Nah, berikut merupakan sintaksnya. Kita akan langsung masukkan ke SQLite kita. Begitu juga kita akan coba ke DB Browser. Nah, akan memberikan hasil yang sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba pernyataan limit. Nah, limit ini digunakan untuk membatasi banyaknya baris yang ditampilkan. Nah, kalau misalkan kita akan melihat 10 baris saja itu bisa. Seperti dengan menggunakan sintaks ini. Tadi kan
ketika kita tanpa menggunakan limit akan muncul seluruh baris dan itu sangat besar, sehingga kita bisa memanfaatkan pernyataan limit ini. Nah, jadi kita langsung praktekkan saja. Nah, jadi hanya 10 yang keluar. Begitu juga apabila kita lakukan di DB browser. Nah, hanya 10 baris yang keluar, begitu. Setelah itu, kita akan mencoba pernyataan between, di mana between ini digunakan untuk melihat suatu nilai yang berada dalam jangkauan nilai tertentu. Nah, pernyataan between akan diterapkan pada tabel County Facts untuk mengetahui area mana saja yang memiliki persentase penduduk perempuan pada range 47,4 dan 50,2%. Nah, berikut merupakan sintaksnya. Kita akan langsung coba masukkan ke SQLite kita. Nah, berikut merupakan hasilnya. Nah, tentunya akan memberikan hasil yang sama juga di DB browser maupun di SQLite di Common Prompt. Nah, berikutnya kita akan menggunakan perintah in untuk melihat atau menguji jika suatu nilai sesuai dengan nilai yang ada dalam list. Paling tidak ada satu yang sama. Nah, pernyataan in ini akan diterapkan pada data primary result untuk mengetahui filtering pada Hillary Clinton dan Ted Cruz di kolom candidate. Nah, kemudian untuk jumlah votes-nya akan diurutkan dari nilai yang terbesar. Nah, berikut merupakan sintaksnya, kita langsung apply saja. Nah, karena kita tidak menggunakan limit, jadi akan muncul seluruh baris yang ada di tabel primary result dan di kolom yang kita pilih tadi. Begitu juga di DB browser kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan coba. Nah, berikut hasilnya. Jadi akan menampilkan seluruh baris yang ada, yang sesuai dengan ketentuan yang telah kita tentukan. Nah, berikutnya kita akan menggunakan perintah isNull untuk melihat apakah ada nilai nul atau tidak dalam suatu kolom. Nah, di sini kita akan menggunakan data US election. Kita akan melihat apakah ada nilai nul di kolom votes. Ternyata tidak menampilkan apa-apa, yang berarti memang tidak ada nilai nul di kolom votes. Untuk DB browser juga akan memberikan hasil yang sama, yakni tidak ada tampilan apa-apa. Nah, oleh karena itu untuk mencoba perintah nol kita akan menggunakan data yang data Brazil Oil Production. Kita bisa masukkan saja datanya. Nah, selanjutnya kita ganti sintaksnya menyesuaikan dengan kolom yang ada di data oil production. Jadi kita akan memilih kolom year, month, state, installation dari tabel production di mana installation-nya itu bernilai 0. Nah, kemudian akan menampilkan hasil seperti ini. Kita juga akan melakukan yang sama dengan menggunakan SQLite di Common Prompt. Nah, sebelum kita melakukan perintah isNull, kita harus memasukkan dulu data kita seperti yang kita lakukan pada DB browser tadi. Nah, jadi kita masukkan lagi dengan langkah seperti awal. Kita masukkan data kita. Jadi di sini datanya adalah data Brazil Oil Production .sqlite. Nah, kita bisa langsung masukkan sintaksnya dan kita akan melihat hasilnya. Nah, jadi memang agak panjang karena kita tidak menggunakan limit. Datanya itu ada 335.701 baris, jadi sangat panjang sekali. Jadi yang memang missing value-nya memang sangat banyak di data installation ini. Nah,
sembari menunggu, kita akan melakukan perintah berikutnya, yaitu adalah perintah group by. Nah, perintah group by ini digunakan untuk mengelompokkan nilai yang sama menjadi suatu summary. Nah, perintah group by akan digunakan untuk menampilkan jumlah votes di setiap kandidat yang ada pada tabel primary result. Nah, di sini kita kembali menggunakan data US election. Pertama, kita akan menggunakan DB browser terlebih dahulu ya, karena ini masih running. Kita bisa gunakan, kita open database lagi karena kita akan mengganti database kita. Kita gunakan US election, kemudian open. Nah, kita bisa langsung paste sintaks kita. Kita run. Nah, berikut merupakan hasilnya. Nah, untuk berikutnya, kita akan menggunakan pernyataan having. Nah, pernyataan having mirip seperti pernyataan where. Where digunakan untuk filter sebelum grouping dengan group by, sementara having digunakan untuk exclude data setelah grouping. Dengan pernyataan having akan dilihat jumlah votes untuk kandidat Bernie Sanders. Nah, berikut merupakan sintaksnya. Kita akan lakukan di DB browser karena ini masih running. Nah, jadi kita bisa melihat ternyata kandidat Bernie Sanders ini memiliki jumlah vote sebesar 4.205. Nah, karena sudah selesai running, kita akan melakukan perintah yang sama yang telah kita lakukan di DB browser dan kita lakukan kembali di CMD. Nah, kita akan melakukan perintah group by dengan menggunakan data US election. Oleh karena itu, kita harus mengganti terlebih dahulu database kita karena ini tadi masih Brazil Oil Production. Kita harus menggantinya dengan data US election. Ini kita sudah memasukkan data kita, data US election, kita kembali ke data US election. Nah, kemudian untuk melihat dengan menggunakan perintah group by, kita bisa kopikan sintaksnya. Kita akan melihat jumlah votes di setiap kandidat. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan juga melakukan perintah having. Kita bisa copy juga. Nah, kita bisa melihat hasilnya sama dengan hasil yang di browser, jadi akan menampilkan kandidat Bernie Sanders dengan jumlah votes yang ia miliki. Nah, selain dapat digunakan untuk menghitung votes yang dimiliki oleh kandidat, kita juga bisa menghitung rata-rata votes yang dimiliki oleh kandidat tertentu. Misalnya, kita akan menghitung rata-rata votes yang dimiliki oleh kandidat Bernie Sanders. Nah, kita bisa kopikan saja langsung ke SQLite. Nah, ini merupakan rata-rata votes yang dimiliki oleh kandidat Bernie Sanders. Nah, begitu juga di DB browser kita akan lakukan yang sama dan akan memberikan hasil yang sama. Jadi ini rata-ratanya, rata-rata votes yang dimiliki oleh kandidat Bernie Sanders. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan SQL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.